Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie misterius di sebuah kota kecil. Para tentara pun dikirimkan untuk menangani masalah tersebut, tetapi tanpa disadari ternyata para zombie itu sangatlah barbar. Bahkan para tentara pun tak bisa menanganinya, sehingga hanya menyisakan beberapa orang saja yang masih bertahan dari serangan para zombie. Lalu apakah para tentara ini bisa menyelamatkan diri dari kepungan ribuan zombie? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seluruh jalanan tiba-tiba mengalami kemacetan panjang akibat adanya pemberitahuan mendadak dari pemerintah yang mengatakan bahwa dalam 24 jam ke depan kota itu akan segera dikarantina tanpa alasan yang jelas. Akibatnya beberapa warga pun sempat mengamuk, salah satunya si bapak-bapak yang terus mengomel pada si tentara sambil mengatakan bahwa putranya kini sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun untungnya salah satu kopral yang bernama Sarah berhasil menenangkan si bapak-bapak yang ternyata adalah tetangganya sendiri. Sarah kemudian menyuruh si bapak untuk membawa anaknya ke rumah sakit terdekat karena di sana para tentara telah mengirimkan tenaga medis yang mungkin bisa menyembuhkan putranya. Sehingga pada akhirnya bapak-bapak itu pun nurut pada Sarah dan sang komandan pun memuji tindakan Sarah tersebut. Di sisi lain, terlihat beberapa remaja sedang asik bermain di sebuah bangunan tua yang sudah terbengkalai. Dan tampaknya salah satu remaja bernama Kyle mengalami pilek hingga ia mimisan, yang mana hal itu menandakan bahwa Kyle sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Saat remaja bernama Trevor itu sedang bermain petak umpet dengan pacarnya, ia sempat membuka sebuah ruangan yang sangat gelap dan tak menutupnya kembali. Lalu setelahnya, Trevor mengajak Kyle dan yang lain untuk segera pulang, sambil mengatakan bahwa ibunya sedang sakit di rumah. Tampaknya pacar Kyle terlihat sangat kesal karena ia baru tahu bahwa Kyle ternyata sedang sakit, sehingga ia memutuskan untuk pulang jalan kaki saja supaya ia tak tertular oleh penyakit Kyle. Sementara Kyle dan kawan-kawan akhirnya kembali menggunakan mobil milik Trevor. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba pacar Kyle merasa bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Dan saat ia tahu bahwa orang itu bukanlah Kyle, ia berusaha kabur sekuat tenaga, namun sayangnya ia terlambat karena pria misterius itu berhasil menangkapnya. Scene kemudian kembali ke perbatasan ketika beberapa tentara junior datang untuk melaporkan pada Sarah. Terlihat salah satu junior mencoba menggoda Sarah, yang mana hal itu justru membuat Sarah kesal. Dan ia pun menugaskan kedua junior itu untuk berjaga di perbatasan selama seharian penuh. Sementara ia mengajak Bud yang bertugas sebagai sopir ini untuk pergi bersamanya menuju ke suatu tempat. Selama di perjalanan, mereka berdua sempat mengobrol tentang berbagai hal, termasuk Sarah yang mengatakan bahwa kota ini merupakan kota tempat kelahirannya. Dan tampaknya Bud mulai tertarik dengan sosok Sarah yang terlihat sangat keren dan juga cantik itu. Setelah mereka tiba di rumah Sarah, betapa terkejutnya Sarah karena Trevor yang juga merupakan adiknya itu malah asik bermain bersama pacarnya yang bernama Nina, padahal sang ibu kini sedang sakit flu dan juga tak enak badan. Sarah pun mengatakan pada sang ibu bahwa ia akan segera membawanya ke rumah sakit. Lalu saat Sarah bertanya pada Trevor sejak kapan ibunya mengalami flu, ia mengatakan bahwa itu terjadi sejak pagi tadi. Dan di sana Nina mengatakan bahwa Kyle juga mengalami flu parah bahkan hingga ia mimisan. Mendengar hal itu, Sarah menyuruh Trevor dan Nina untuk tidak pergi kemana-mana sambil merawat sang ibu yang sedang sakit. Sementara ia akan pergi mengecek kondisi Kyle karena sepertinya ada yang tidak beres pada Kyle yang berhubungan dengan karantina yang sedang terjadi di kota ini. Tanpa berlama-lama, Sarah mengajak Bud untuk pergi ke rumah Kyle yang lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Lalu setelah mereka berdua tiba di sana, betapa terkejutnya Sarah ketika ia melihat bahwa kedua orang tua Kyle kini telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sementara Kyle menghilang entah kemana. Sarah kemudian melaporkan hal itu pada komandan, namun sayangnya sistem komunikasi mereka semuanya terputus, sehingga sang komandan hanya bisa meminta bantuan pada para polisi setempat untuk menyelesaikan kasus itu. Saat Sarah hendak mengantarkan ibunya ke rumah sakit, tiba-tiba sang ibu mulai mengalami mimisan seperti yang terjadi pada Kyle,
Dan setelah mereka tiba di rumah sakit, ternyata di sana sudah ada banyak sekali orang yang juga mengalami flu disertai dengan mimisan, hingga membuat para dokter pun kewalahan menangani semua pasien tersebut. Sarah pun terpaksa harus meminta sang ibu untuk menunggu terlebih dahulu. Lalu ketika ia melihat si tentara junior bernama Salazar datang ke rumah sakit, ia pun bertanya mengapa Salazar ada di sana, dan Salazar mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menemani sang komandan. Sang komandan kemudian mengajak Sarah untuk menemui seorang dokter yang datang dari Pusat Pengendalian Wabah alias CDC yang ingin bertemu dengan Sarah untuk membahas tentang kasus kematian orang tua Kyle. Lalu dokter bernama Logan itu pun bertanya bagaimana kondisi orang tua Kyle saat Sarah menemukannya. Sarah pun menceritakan bahwa tubuh orang tua Kyle sudah tercabik-cabik seperti baru saja diserang oleh hewan buas, tetapi Sarah sangat yakin bahwa yang menyerang mereka bukanlah hewan buas karena tubuh kedua orang itu ditemukan tersimpan di dalam sebuah lemari. Di sisi lain, saat para polisi datang ke rumah Kyle, tanpa disadari, tiba-tiba Kyle yang sudah berubah menjadi zombie pun langsung menyerang para polisi tersebut, dan akibatnya para zombie itu kini mulai bergerak ke tempat para warga. Sementara itu, ketika Bud sedang menjaga ibu Sarah, entah mengapa tiba-tiba sang ibu terdiam begitu saja, bahkan ayah Nina yang juga berada di rumah sakit juga mengalami hal yang sama. Dan tampaknya hal itu terjadi karena infeksi virus yang ada di tubuh mereka mulai mengubah semua orang menjadi zombie. Bud lalu memanggil Sarah sambil mengatakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada semua orang. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba para zombie menyerang seorang petugas PLN hingga membuat seluruh listrik yang ada di kota menjadi padam dan keadaan pun menjadi semakin mencekam. Dalam sekejap, seluruh kota itu kini dipenuhi oleh ribuan zombie yang menyerang para warga. Bahkan mereka mampu menyergap seorang tentara bersenjata yang mana hal itu menandakan bahwa para zombie ini bukanlah zombie biasa. Sementara itu di dalam rumah sakit, terlihat para zombie kini sedang membrutal sambil memukbang seluruh orang yang ada di sana. Dan ketika Sarah dan kawan-kawan mencoba kabur dari kejaran zombie, sang komandan justru tak sengaja tertangkap oleh para zombie. Sementara Sarah dan yang lain berhasil bersembunyi di dalam sebuah gudang obat-obatan. Menyadari bahwa keadaan di luar sana sudah sangat kacau, Sarah berencana membuat beberapa bom molotov yang akan ia gunakan untuk melawan para zombie supaya mereka bisa mengambil mobil dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya, Bud tak sengaja meninggalkan kunci mobilnya di jaket yang ia berikan pada ibu Sarah sebelumnya. Di sisi lain, Trevor dan Nina berusaha kabur dari kejaran para zombie barbar yang kini sudah memenuhi seluruh rumah sakit tersebut. Lalu setelah mereka berhasil mencapai kota, ternyata keadaan di sana juga sudah sangat kacau akibat serangan dari para zombie yang kini sudah ada di mana-mana. Trevor kemudian melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di stasiun radio, sehingga ia mengajak Nina untuk pergi ke sana. Dan saat salah satu zombie mencoba mengejar mereka, untungnya si pria gendut itu membukakan pintunya tepat sebelum zombie itu datang. Di sana mereka bertemu dengan si bapak-bapak bernama Pak Joko dan istrinya yang sebelumnya sempat marah-marah di perbatasan, dan ternyata mereka berdua telah kehilangan putra mereka akibat wabah virus zombie, sehingga Pak Joko pun menyalahkan kakak Trevor atas meninggalnya putra mereka karena ialah yang telah menyuruh mereka untuk tetap berada di kota itu. Ketika Nyonya Joko dan si pria gendut bernama Paul itu mulai batuk-batuk, Trevor dan Nina pun menjadi khawatir karena mereka berdua tahu bahwa gejala wabah virus zombie itu berasal dari flu disertai dengan batuk-batuk berdarah. Namun di sana Nyonya Joko mengatakan bahwa ia sudah batuk-batuk sebelum wabah zombie ini menyerang, sementara si Paul mengatakan bahwa ia sudah batuk sejak ia lahir. Trevor kemudian mencoba menggunakan penyiar radio milik Paul berharap mereka bisa mendapatkan bantuan dari para tentara. Tetapi saat mereka sedang menunggu di sana, Nina tak sengaja melihat ada sebuah tisu dengan bercak merah, yang mana hal itu menandakan bahwa salah satu dari mereka telah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Sarah melihat ada mobil milik sang komandan dan tampaknya kunci itu dibawa oleh sang komandan yang kini sudah meninggal dunia. Sehingga jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Dengan memasuki saluran ventilasi, Sarah dan Bud mencoba pergi ke ruangan yang ada di sebelah, tempat di mana sang komandan dimukbang oleh para zombie sebelumnya.
Dan setelah melewati beberapa ruangan, mereka akhirnya berhasil menemukan tubuh sang komandan. Ketika Sarah hendak mengambil kuncinya, tiba-tiba mereka bertemu dengan Salazar yang sedang bersembunyi di sana. Lalu saat mereka sudah mendapatkan kuncinya dan hendak kembali, tiba-tiba Sarah ditarik oleh sang komandan yang kini sudah berubah menjadi zombie. Kejadian itu membuat Sarah hampir saja terjatuh di tengah kerumunan para zombie. Namun untungnya Salazar berhasil menyelamatkan Sarah tepat sebelum zombie itu menangkapnya. Dan saat Bud mencoba menutup saluran ventilasi, ia malah tergigit oleh sang komandan yang mana hal itu menandakan bahwa Bud tak punya banyak waktu lagi. Salazar pun berencana menembaknya, tetapi Sarah berusaha melindungi Bud sambil mengatakan bahwa ia telah menyiramkan cairan alkohol ke tangan Bud, sehingga ada kemungkinan bahwa Bud tak berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya Salazar pun hanya bisa menuruti perkataan atasannya itu. Sebelum pergi dari sana, mereka mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Dan setelah semuanya siap, Sarah menyuruh Bud untuk memecahkan kaca menggunakan kursi. Lalu mereka mencoba membuka jalan dengan melawan para zombie yang menyerang mereka. Sayangnya, suara keributan yang mereka timbulkan itu justru memancing para zombie lain yang mulai berdatangan ke arah mereka. Dan ketika semua orang sedang sibuk bertarung melawan para zombie, Dr. Logan diam-diam malah kabur dengan menggunakan mobilnya sendiri. Saat para zombie yang datang semakin banyak, Sarah pun melemparkan bom molotov miliknya ke arah para zombie. Dan tanpa disadari, ternyata para zombie itu sangat rentan terhadap serangan api. Hingga akhirnya Sarah dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Sarah berusaha menghindari para zombie yang sedang berkeliaran di tengah jalan, yang mana hal itu membuat Salazar kesal mengapa Sarah tak langsung menerobos para zombie tersebut. Namun Sarah justru mengatakan bahwa ia tak tega jika ia harus menabrak mereka. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah toko senjata, di mana di sana Sarah mencoba mengikat tangan Bud terlebih dahulu, karena ia takut jika Bud tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang orang lain. Lalu setelahnya, Sarah dan Salazar pun masuk ke dalam toko dan mengambil berbagai macam senjata sebanyak yang mereka bisa. Lalu ketika mereka kembali, betapa terkejutnya mereka karena Bud kini telah berubah menjadi zombie. Namun entah mengapa Bud tak berniat menyerang mereka sama sekali, yang mana hal itu membuat Sarah teringat dengan perkataan Bud sebelumnya yang mengatakan bahwa ia merupakan seorang vegetarian. Sarah dan Salazar kemudian berencana pergi ke perbatasan untuk berkumpul dengan para tentara yang lain. Tetapi di tengah perjalanan, Sarah mendengar suara dari radio yang tak lain adalah suara adiknya sendiri, sehingga Sarah akhirnya memutuskan untuk kembali menuju ke tempat Trevor berada. Sementara itu, di ruang siaran radio, Trevor dan yang lain terlihat saling mencurigai satu sama lain karena mereka masih belum tahu siapa di antara mereka yang benar-benar terinfeksi. Dan saat Paul mulai berubah menjadi zombie, Nina pun langsung menyerang Paul hingga ia meninggal dunia. Ketika Trevor melihat ibunya yang sedang berdiri di tengah jalan, ia mencoba memanggil ibunya yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Namun tanpa disadari, Sarah tiba-tiba datang dan langsung menabrak zombie tersebut sambil mengatakan bahwa makhluk itu bukanlah ibu mereka lagi. Sarah lalu menyuruh semua orang untuk segera naik ke mobil sebelum para zombie mulai berdatangan. Tetapi saat Nina hendak memanggil Pak Joko dan Nyonya Joko, tiba-tiba ia malah diserang oleh Nyonya Joko yang kini sudah berubah menjadi zombie. Hingga Trevor pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Mereka kemudian bergegas pergi dari sana tepat sebelum ratusan zombie mulai berdatangan dari segala arah. Dan setelah mereka tiba di perbatasan, mereka malah disergap oleh para tentara yang kini telah berubah menjadi zombie. Bahkan ada juga tentara zombie yang menggunakan senjata sambil menembak ke segala arah. Melihat kekacauan itu, Sarah dan kawan-kawan pun terpaksa harus segera pergi dari sana agar mereka tak terkena tembakan dari para tentara zombie tersebut. Dan kejadian itu pun membuat Sarah sempat kebingungan karena ia tak tahu kemana lagi mereka bisa menemukan tempat yang aman dari serangan para zombie. Trevor lalu menyuruh Sarah untuk mengambil jalan memutar melewati hutan supaya mereka bisa melewati perbatasan yang dijaga oleh para tentara zombie. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba zombie Kale langsung melompat ke arah mobil mereka hingga mereka mengalami kecelakaan ringan.
Akibatnya, mobil mereka mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Tetapi karena tempat itu sangatlah gelap dan hari juga masih malam, Sarah dan yang lain akhirnya memutuskan untuk mencari tempat perlindungan terlebih dahulu sambil menunggu hingga pagi. Tak jauh dari sana, mereka berhasil menemukan bangunan tua yang sebelumnya digunakan oleh Trevor dan teman-temannya untuk bersenang-senang. Namun saat mereka hendak beristirahat, tiba-tiba Bud mulai berteriak karena ternyata tempat itu telah dipenuhi oleh ribuan zombie yang mencoba menyerang mereka. Dengan terpaksa, mereka pun harus bertarung melawan ribuan zombie tersebut, dan setelah mereka masuk lebih dalam, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat yang cukup aman yang tertutup rapat oleh pintu besi. Mereka lalu menemukan sebuah ruangan misterius yang sangat terang, seperti sebuah laboratorium rahasia, dan tampaknya masih ada seseorang di sana, karena mereka menemukan sebuah komputer menyala yang sedang menghapus file-file penting. Sambil berhati-hati, Sarah dan Salazar pun mencoba mengecek seluruh ruangan yang ada di tempat itu, dan setelah mereka masuk ke ruangan paling dalam, mereka tak sengaja menemukan Dr. Logan yang sedang bersembunyi di sana. Tampaknya Dr. Logan sedang menghapus serta merusak seluruh file yang berkaitan dengan proyek Wildfire, di mana di sana Dr. Logan mengatakan bahwa proyek itu merupakan proyek rahasia yang digunakan untuk membuat senjata biologis mematikan yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat ketahanan negara. Awalnya, Dr. Logan mencoba berbohong sambil mengatakan bahwa ia datang ke sini hanya untuk mengecek tanpa tahu mengapa proyek itu mengalami kegagalan hingga berubah menjadi wabah virus zombie. Namun saat mereka melihat sebuah rekaman yang masih tertinggal di komputer, mereka pun sadar bahwa Dr. Logan terlibat dalam proyek tersebut. Di dalam rekaman, si ilmuwan mengatakan bahwa virus yang sedang mereka kembangkan ternyata bermutasi dan mulai menginfeksi para ilmuwan lain yang ada di sana, hingga mereka semua berubah menjadi zombie kecuali si ilmuwan yang berbicara yang ternyata memiliki sedikit kekebalan terhadap virus. Ia mengatakan bahwa virus itu mampu menular melalui udara dan bagi orang-orang yang memiliki sistem imun rendah, maka ia akan langsung terinfeksi oleh virus. Tetapi jika mereka tergigit oleh para zombie itu, maka orang yang memiliki sistem imun kuat pun juga akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Tampaknya zombie si ilmuwan yang ada di dalam rekaman masih berada di sana, dan ketika mereka mendengar ada suara aneh dari ruangan sebelah, mereka akhirnya menemukan zombie si ilmuwan yang ternyata memiliki kecepatan di luar nurul, bahkan ia masih bertahan meski sudah diberondong oleh banyak peluru. Saat Sarah dan Salazar mencoba mengeceknya, ternyata zombie itu sudah kabur melalui saluran ventilasi, namun meski begitu, mereka tetap harus berhati-hati, karena bisa saja zombie itu tiba-tiba muncul dari atas dan langsung memberikan serangan kejutan. Menyadari bahwa tempat itu tidaklah aman, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar lain. Lalu ketika mereka sedang menelusuri lorong yang ada di sana, tiba-tiba terjadi sesuatu pada Dr. Logan yang langsung membuatnya meninggal secara mengerikan. Saat mereka menemukan sebuah cabang, Trevor mengatakan bahwa mereka harus berpencar supaya mereka bisa mencari jalan keluar dengan lebih mudah. Sehingga Trevor dan Nina pun pergi ke lorong sebelah kiri, sementara Sarah dan Salazar mencoba pergi ke lorong yang kanan. Setelah menelusuri lorong tersebut, Sarah dan Salazar akhirnya berhasil menemukan sebuah pintu yang sepertinya merupakan pintu keluar. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam sana, tiba-tiba muncul banyak sekali zombie yang langsung memukbang Salazar, sehingga Salazar menyuruh Sarah untuk segera pergi dari sana. Untungnya, Trevor berhasil menyelamatkan Sarah dan membawanya ke tempat yang aman, di mana di sana mereka tak sengaja menemukan ada banyak sekali tabung gas yang biasa digunakan untuk meluncurkan rudal, dan tampaknya mereka bisa menggunakan benda itu untuk membakar seluruh zombie yang ada di sana. Sarah mengatakan bahwa ia akan pergi memancing para zombie tersebut, sementara Trevor dan Nina mencoba menyiapkan tabung gasnya. Lalu saat Sarah menemukan keberadaan para zombie itu, tiba-tiba si zombie ilmuwan muncul dari atas dan langsung menangkapnya. Melihat hal itu, Bud yang berada di kerumunan zombie itu pun berusaha menyelamatkan Sarah dengan menembaki si ilmuwan zombie, yang mana hal itu justru membuat para zombie lain marah dan langsung menyerang zombie Bud. Ketika para zombie itu mulai mengejar Sarah mencoba memancing mereka ke arah Trevor, dan setelah Sarah masuk ke tempat yang aman, tanpa berlama-lama Trevor dan Nina langsung menyalakan tabung gasnya, hingga akhirnya mereka berhasil memanggang seluruh zombie yang ada di sana.
Keesokan harinya, Sarah dan yang lain memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan mobil milik Dr. Logan. Dan selama di perjalanan, terdengar suara dari penyiar radio yang mengatakan bahwa para tentara telah berhasil mengatasi masalah infeksi dari wabah virus zombie tersebut. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.